Halo teman-teman, welcome to ThinkView. Nah, di ThinkView kali ini kita langsung to the point. Kita ingin bahas apa sih yang harusnya sebagai investor kita lakuin di kondisi saat ini. Yes. I think kalau Fear, teman-teman udah tahu banyak lah ya. Kita udah sempat bahas di Think Call kemarin, di grup juga udah rame, mulai dari kurs naik, ada kebijakan satu pintu, Fear di perbankan, segala macam. Nah, tapi pertanyaannya, sebagai investor apa yang harus kita lakuin sekarang? Dan di video kali ini kita akan share mungkin dari pandangan Pak Sumadi dan pandangan saya sendiri juga apa yang lagi kita lakuin di balik layar dan kira-kira sebagai investor harusnya kita ngapain sih? Yeah. Oke, dari lu dulu Kosum. Di kondisi kayak gini, indeks sudah turun 30%. What are you doing right now? Yang paling penting berdoa. Karena kita nggak bisa pungkirin ya. Gini, kalau last year mungkin tahun 2020, 2018, 2008 crash yang terjadi itu ada faktor luar negeri. Kali ini mungkin faktor crash ini yang seperti kita udah jelasin ada faktor internal di pemerintahan Indonesia yang dimana orang-orang nggak suka badan ekspor lah, USD lah, defisit, bla bla bla, MBG dan lain-lain. Semuanya uncontrollable Jo. Cuma baik lagi yang kita bisa lakukan sebenarnya berdoa. Cuma kalau berdoa saja sebenarnya nggak cukup. Tentu kita harus berusaha. Harus action. Saya sering ngomong gitu. Kita mungkin di Think, teman-teman udah lihat research, terus tahu Thinkdex dan lain-lain. Udah tahu cara analisanya, punya COC-nya. Tapi yang membedakan investor yang benar-benar sukses di pasar modal itu punya keberanian Jo. Apalagi punya cash ya. Kalau nggak punya cash beda cerita nih. Kalau nggak punya cash ya pasti kan udah pasti pasrah ya. Apa nggak ya cari-carihan yang switching. Tapi harus punya keberanian buat ambil di kondisi market yang tidak pasti. Tentu kalau ditanya banyak yang nggak pasti nggak? Pasti. Kayak USD ngaruh nggak ke kurs? Ngaruh sekali gitu loh. Banyak emiten yang terpengaruhi oleh kurs. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi yang diuntungkan ini lagi nggak pasti juga. Ada badan ekspor gitu. Terus misalnya banyak hal yang sebenarnya yang nggak pasti ini kita harus gimana? Nanya ke Pak Prabowo kan nggak mungkin kan? Nanya ke teman-teman kementerian nggak bisa juga. Jadi balik lagi kita harus cari sebenarnya apa yang fear yang terjadi ini sebenarnya nggak terlalu berimpact. Tentu harga saham pasti ke impact. Tapi kita harus berani untuk masuk untuk membeli sebuah saham itu. You name it lah, kita udah sering bahas soal bank. Walaupun kita udah bahas mungkin dari tahun lalu, ya mungkin kalau dibilang sama dividen kit-kit lah, bahkan masih minus gitu. Tapi bukan artinya kita nggak melihat kayak ada kesempatan di Adaro kemarin sebenarnya rontok, Adi kemarin juga rontok, dan banyak yang lain, nikel juga rontok, ya tembaga juga rontok, yang mungkin saya sedikit kayak kasih aware dikit ya di Telegram. Jadi ini sebenarnya kita jangan sampai pasrah yang seperti pasrah-pasrah banget, tapi kita tetap mencari jangan masih ada peluang yang kita bisa ambil, yang dimana peluang-peluang ini jarang sekali. Kita udah pernah bahas ini penurunan indeks 30%, dan penurunan 30% ini jarang sekali. Paling terakhir last banget itu COVID. Pas COVID benar. Dan ini menurut saya sih kesempatan. Kesempatan memang hati kita pasti gundah gelana yang tadi saya bilang karena ini balik lagi ada faktor Indonesia sendiri. Tapi saya yakin nggak mungkin lah Pak Presiden, Pak Purbaya mau USD kita 25.000 seperti prediksi orang-orang. Pasti gimana caranya mereka akan mencoba men-tame down. Itu yang saya yakini. Tapi what if Jo? Kalau misalnya dolar sampai 25.000, ya udah mau gimana lagi? Nggak bisa kontrol juga. Nggak bisa kontrol juga. What we can do gitu. Masa kita bondong-bondong ke Singapura, pindah ke US, nanti pindah ke US bubble lagi, pecah. Jadi at the end tetap stay at your cycle competence dan there is a fat pitch, harus berani mukul. Kalau nggak berani mukul percuma. Dan I'm sure ya pasti teman-teman yang nonton video ini teorinya kan pasti gampang nih Kosum nih kayak cari yang lagi turun yang murah, tapi pilihan sama kan banyak banget lagi di kondisi sekarang. Bener. Ada tips gak mungkin dari yang lu lakuin misalnya? Mungkin lu cari yang turunnya paling dalam, atau mungkin yang lagi dijauhin orang. Ada parameter tertentu gak yang lu cek? Misalnya ngecek indeks, rebalancing, atau apa gak yang lu cek gitu? Kayak kita sendiri sebenarnya kalau teman-teman aware ya, kita suka banget yang ditendang dari MSCI. Karena kalau orang-orang ngejarnya masuk MSCI, kita malah ngejarnya yang ditendang apa nih gitu. Ya, ditendang MSCI. Karena gini, kalau dia tendang MSCI ataupun indeks, kemarin Astra minus 8%. Tahu nggak ditendang indeks apa Jo? Syariah ya? Indeks syariah. Come on lah, ya memang gede itu. Come on, udah di bawah equity lagi. Gila ini, saya dejavu lagi nih harganya kayak pas saya baru kerja. 10 tahun lalu men. Dengan emas yang lebih tinggi, ya penjualan mobil mungkin ada ini, tapi tetap lebih tinggi dibandingkan 10 tahun lalu gitu loh. Ini banyak hal harga-harga yang nggak make sense. Apalagi ada buyback gitu kan. Ini banyak banget yang gak make sense gitu loh. Memang kalau kita hitung-hitung, menarik ya. Cuma kalau lihat kita market minus 1%, 2%, 3%,
bikin hati kita kan takut. Benar. Dan saya ngerti berapa dari teman-teman banyaknya takut. Aduh nggak berani deh, tunggu dulu deh. Oh it's okay, mau nunggu itu nggak masalah. Tapi balik lagi kita kan bisa mencari benar-benar ada yang faktor penurunannya nggak ada pengaruh. Misalnya kayak tadi, mungkin hint dikit ya. Misalnya ditendang MSCI, aman ditendang sampai tanda petik ownernya harus tumble marginnya. Kalau nggak salah udah kurang 0,4% atau ada KI-nya kemarin tanggal 26 Mei. Udah harus exercise kan. Ya anyway sampai di bawah 3.000 mungkin dia udah mulai hantam lagi lah. Tambahin modal di 3.000. Takutnya makin kena margin call lagi. Karena dia reset up margin call-nya di 3.100 lagi. Tapi kan kalau aman ke 2.000 yang dulu ini saham konglo-kongloan yang dipuja-puja orang ini bisa jadi saham value nih. Juga. Asalkan harganya cocok. Balik lagi ini kan sebenarnya merupakan potensi tembaga nomor 2 di Indonesia. Terus ada juga nikel gitu ya. Nikel ada banyak. Sebenarnya hampir semua nikel seksi. Ya, teman-teman nanti cek aja sendiri. Tapi balik lagi ini merupakan kayak tips-tips buat teman-teman mencari. Tentu misalnya, aduh saya nggak ada COC-nya nih. Bisa aja nonton Thinkcase. Misalnya kalau nggak ada Thinkcase-nya atau nggak ada Thinkdex-nya, teman-teman nggak apa-apa. Coba analisa aja, kita diskusi. Itu yang kita pengen bener-bener di teman-teman di Think. Ini saatnya kita hunt. Benar-benar saatnya kita menjadi hunter. Kalau teman-teman yang nggak ada istilahnya case udah keburu all in semua, it's okay. Ini malahan ya fase-fase yang memang harus dilewati, harus berani dan harus berani sabar juga. Dan ini fase sebagai investor yang paling tidak menyenangkan gitu loh. Kalau mencari case belum ditembak sih, ya udah santai-santai aja semangat. Tapi kalau udah masuk harga saham yang naik, nah itu yang dites. Itu seperti gue yang lagi dites nih kosong. Udah all in. Semuanya kita tes di tes. Ya, jadi kalau teman-teman merasa, wah sekarang udah gak ada case apa, tenang, you are not alone. Ada saya di sini juga kok. Udah keburu all in, lagi pertimbangannya bener kok ya cari. Ada nggak yang bisa di switching, mungkin cut loss nggak gitu jauh gitu ya, atau yang plus dikit-dikit, tuker pindahin ke yang lain. Dia itu yang lagi saya lakuin. Dan teman-teman yang mungkin sering bacain sharing saya di grup pasti tahu lah, saya lagi banyak belajarin nikel gitu. Nah, pas banget juga NCKL kan baru keluar nih Q4 Q1, it's very good ya. Mungkin sedikit update juga soal sektor nikel. Sekarang gini, yang orang takutin di sektor nikel apa? Mungkin kalau saya breakdown intinya ada 2. Yang pertama itu kan sulfur naik banyak. Benar. Yang kedua ada kebijakan yang sama juga, tata kelola ekspor yang belum tahu kelanjutannya gimana. Ya, yang ferroalloy. Ya, justru karena itu teman-teman perhatiin saham-saham nikel langsung turun banyak banget dalam 1 bulan terakhir tuh. Nah tapi kalau ini saya mikir secara logika ya, sekarang ketakutan pertama sulfur naik, sulfur naik itu ngaruhnya kemana? Ke HPAL, ke smelter yang bangun baterai. Nah even kita ambil contoh misalnya NCKL deh, dia punya smelter HPAL itu kan nggak 100% revenue, anggap katakanlah sepertiga lah, dia ada invest di ONC segala macam. So kalau misalnya itunya turun labanya, apakah langsung laba jadi 0? Kan enggak juga. Laba kemarin 2,7 T, 2,5 T. Anggap turun jadi 2 T deh, turun 30%. Ya kalau market cap-nya masih dari P4 ke P6, P7, bisa jadi turunnya tuh enggak semenakutkan itu. Orang kan mikir, oh nikel jelek segala macam. Yes, tapi hanya untuk HPAL. Ya, sedangkan NCKL ada tambang. Teman-teman cek gak harga biji nikel sekarang lagi tinggi banget ya kan. Terus stainless steel ya ini yang katanya tata kelola ekspor, baik lagi ini juga nggak tahu kebijakan, it's still uncontrollable. Tapi my point is di kondisi sekarang banyak harga saham yang dalam 1 bulan terakhir aja nih ya, kita nggak usah ngomongin dari awal tahun, itu mungkin bisa turun ke 30%. Padahal kalau kita pikir secara logika gitu ya, kayaknya kalau ada kebijakan ini jalan, anggap net profit margin, bayar villa atau apa segala macam, potong 10%, 15%. Tapi harga sama sendiri kayak ADMR kemarin kosum, langsung turun berapa banyak dalam seminggu gitu kan. Untungnya dapat dikit-dikit tuh. Tapi naiknya juga kecepatan tuh. Iya. Tapi memang di kondisi sekarang itu cepet banget sih. Maksudnya turunnya cepet, naik cepet. So ya itulah balik lagi pentingnya kita punya arsip dan cari the best idea. Mungkin teman-teman kalau pasti overwhelm sih untuk yang baru join, baru bingung mau pilih saham apa. Ya makanya baik lagi di bootcamp ini nanti minggu depan kan ya. Itu bakal kita ajarin bener-bener cara teman-teman pilih sahamnya gimana, di kondisi sekarang gimana, dan kita di Think. Saya ada lirik sektor tertentu, Pak Sumadi ada lirik sektor tertentu, Pak Billy, Pak Sam, Pak Antoni semuanya lagi ada lirik sektor tertentu. Itu yang bakal kita ceritain di bootcamp. Kita tertarik sektor apa dan cara update itu gimana. Betul. Karena penting banget. Kadang kita udah tahu nih, oh sektor rokok dulu udah ngerti, tapi kita nggak update. Jadi ketinggalan WIM 2.0 kasar kata gitu kan. Jadi penting banget untuk kita update terus, even saham yang sama, ya kayak Kosum nih secara langsung. Kalau teman-teman yang ngikutin Kosum, Aman ini juga bisa jadi fase 2.0 Kosum. Iya. Fase 1.0 kan berapa tahun lalu tuh ya? Pas IPO, saya beli IPO. Iya. Ya waktu itu dapetnya 1.800 atau 600. Jual waktu itu 6.000. Sekarang berapa ya? Sekarang udah 3.000 Jo. 3.000 ya. 3.000 men. Gue makanya pas mau kemarin pengen rendah tuh 2.900.
aduh itu Kalau harga IPO cuma sih. udah mulai orang gini, aduh ke spill dikit ya udahlah kasih tau. Q2 nih bagus banget Jo, sumpah Jo, Iya. ini bagus banget. Kalau harga 3.000 berarti kan market cap 200T, mahal ya. Kelihatannya. Tapi forecast sampai ke depan ini kalau copper lagi tingginya, emas lagi tinggi, Iya. itu bisa 20T. Iya. 20T atau mungkin Q1 kurang bagus ya. Yang mungkin 15 sampai 20T. P10 men. Iya. Untuk the Wah, itu largest gitu ya. the largest. Lu nggak bisa pilih yang lain kalau mau tembaga. Gitu bisa sih MDKA gitu sih, tapi beda level bos. Ini beda level. Cuma anyway, inilah yang mungkin kalau ditanya-tanya, wah kalau teman-teman di Ting gimana sekarang? Ya kita lagi hunting juga, walaupun sambil istilahnya our blood in the street juga nih, terseok-seok. Ada yang mungkin, wah banknya kan kemarin ada yang beli di 3.000, oh udahlah switch dulu deh ke mana? Ya. Ada yang lebih ke defensif, ada yang mungkin ada yang Astra, mungkin ada yang belinya ke pulp ya. Ini sebutnya pulp nih, ada 2. Tapi anyway it's okay karena dalam portfolio management itu kita kayak setting football manager, Joe. Seni Jadi ya? iya seni. Mungkin ada yang demennya penyerangnya 3. Iya. Penyerang tuh mungkin lebih ceritanya walkout atau earningsnya ada expansion. Ada yang lebih demennya backnya ada 5 atau apa itu bebas. Dan di sini fase-fase teman-teman mencari balance, Iya. gitu, mencari balance. Ada yang benar gak dalam kondisi ini? Nggak ada yang tahu yang benar apa enggak. Yang paling penting marginal safety-nya cocok apa enggak. Itu aja. Yang penting hati teman-teman juga nyaman. Nah mungkin misalnya wah ketakutan nih badan ekspor, waduh kebetulan emiten saya yang transfer pricing, takutnya nanti dikena denda lah atau kenapa, ya udah kalau you nggak berani di situ ya jangan, mendingan di stay away dulu aja. Tapi malahan bisa cari yang emiten sebenarnya nggak pengaruh dari badan ekspor atau malah USD udah untungkan dan harganya sahamnya jatuh, itu malah kesempatan emas buat berani dimasukin. Ya itu contohnya yang terjadi sebenarnya di sektor-sektor komoditi, tapi komoditinya ini nggak kena sama sekali. Itu malah kesempatan di situ. Cuma baik lagi any stock apapun ya. Kali ini semuanya turun dan I think ini juga buat fase refleksi buat teman-teman semua. Baik lagi pas rontok-rontok ini hatinya nyaman nggak megang? Oh hatinya nyaman, rupanya masih price to earningnya 6, bahkan banyak yang 5 loh sekarang. PE 5, PBV 0,5, 0,6 itu bertebaran loh semua, banyak banget. Dan kalau kita pegang saham yang kayak gitu tuh hati nyaman, nggak takut gitu loh. Karena at the end kita dapat dividend yield-nya, kita tahu bisnisnya masih stay intact, itu kan nyaman. Sedangkan kalau misalnya kita pegang saham yang istilahnya tanda petik cuma main gameplaynya indeks-indeksan, pasti hatinya nggak nyaman sekarang. Bener-bener nggak nyaman. Ini pengalaman ya buat teman-teman yang di aman yang misalnya ngejar aman pas masuk MSCI. Sekarang gimana men? Even the owner aja harus tambalin marginnya, ngerugi loh. Nanti kalau teman-teman lihat deh KI yang tanggal 26 Mei. Dia dari 5%, 5,33%, sisa 4,77% ke exercise loh. Harus jual ya. Kejual Jo. Kejual paksa. Oke udah kejual paksa, oke tambal jangan sampai diambil semua sama bank. Even the conglomerates ya. Makanya never underestimate irrationality dari market. Makanya kita udah tahu market tuh irasional, bisa gila. Lu jangan ikutan gila sama mereka. Kita harus rasional belinya, jangan pakai margin, beli tetap harus pakai uang dingin. Beli yang kamu ngerti circle competence-nya. Jadi terjadi apapun sebenarnya nggak takut gitu loh. Ya even ya banyak beberapa kawan-kawan saya ya bukan di Ting, udah beli BCA aja takut kan. Cuma saya tetap ngomong gini, I know lah beli over value like price to book 3 lebihan. Tapi udahlah, kok bisnisnya nggak bangkrut, resiko terbesar investor apa? Bisnisnya bangkrut. Iya. Kalau bisnisnya nggak bangkrut, kalau you pasti tahu bisnisnya ini bisa ada growing atau apa, sooner or later nanti lama-lama jadi fair lah. Iya. Dari over value jadi fair, dan kebalikan under value pun juga bisa jadi fair asalkan growing. Ya kayak gitu. Ya, jadi balik lagi untuk investor ya. I think ini kondisi yang bisa dibilang kondisi terburuk untuk semua investor. Tapi on the positive side, kalau kita semua bisa melewatin kondisi ini, tentu memang bukan kondisi yang menyenangkan ya. But the best is yet to come ya. Yes. Teman-teman yang baru masuk di pasar modal mungkin juga sekarang merasa mungkin sakit perut nih. Atau yang udah all in kayak saya gitu ya. Pasti merasanya gak enak. Tapi balik lagi, coba kita pikir positif. Ada gak nih peluang yang mungkin kita bisa switching? Kalau gak ada, kita merasa opsi kita terbaik juga, hold juga gak masalah. Iya gak masalah. Ya ini pasti akan lewat. Dan semua akan pasti melewati fase ini. Tinggal tugas kita sebagai investor, hunting terus. Cari opsi yang terbaik dari yang terbaik.
dan lakukan ini sebagai habit terus. Ya, teman-teman kalau mau tahu cari idenya gimana, cara prakteknya gimana, nanti kita akan bahas lebih dalam di bootcamp minggu depan ya Kosop ya. Tanggal 6 Juni itu yang batch 1. Kalau teman-teman yang belum daftar jangan lupa daftar, nanti linknya bisa ditaruh di description atau mungkin lihat di announcement kali ya. Semoga teman-teman yang lagi nyangkut atau yang lagi bingung apa yang harus dilakukan kondisi sekarang bisa dapat insight ya dari Ya, ini. malahan misalnya contoh gini, Jo, kita what if malah yang kebalikan. Kalau what if USD membaik. What if rupanya badan ekspor ini rupanya naikin bottom line revenue. What if MSCI Unfreeze, ya upgrade. Anyway, iya MSCI itu pertengahan Juni mau Ada, kasih kabar ya, loh, ada Frontier review lagi. atau ini. Itu benar-benar udah terakhir-terakhirnya Final, banget tuh, ya, itu udah final. Kalau itu istilahnya unfreeze tuh jadi Balik bisa normal lah. edition lagi ataupun nambahin bobot. Menariknya apa Jo? Banyak saham-saham kayak brand DSSA kan udah ditendang. Siapa yang masuk nih? Bobotnya secara nggak langsung persentasenya udah naik Jo. Iya. Jadi persentasenya BCA itu semuanya naik. Jadi porsi kuenya tuh udah balik ke Betul, mereka. Memang masih ada sih Jo, kayak saham-saham yang lucu-lucu. Beberapa lah BRMS. Aduh. Ya BRMS masih ada. Tapi small cap itu small cap. Small cap ya kan. Tapi kan lumayan. Nanti kalau pas udah ada edition mereka yang dapat semua. Betul. Gitu. Cuma makanya di sini kita harus banyak doa juga. Makanya saya senang tuh kalau kita jadi investor kita doa yang terbaik gitu loh. Yes. Terbaik buat Bapak Presiden, menteri kita. Semoga mereka bisa jalanin tugasnya dengan benar. Jangan sampai cuma mau keuntungan short term atau gengsi semata politik. Cuma hanya langkah-langkah politik semata. Tapi the whole ekonomi hancur. Saya rasa menurut saya mereka ya mereka lihai lah. Tapi maksudnya masa bodoh sekali sih sampai mau Mengorbankan ini mengorbankan semua gitu. iya kan. Menurut saya Pak Prabowo nggak kayak presiden di Afrika lah. Kan kemarin dibandingin sama Terlalu ekstrim lah itu. Zimbabwe. Maksudnya ya I know lah, you name it lah kemarin Pak, wah ini internal ya, Pak Prabowo ke Paris lah digosipin nama itu. Udahlah, come on, nggak mungkin separah gitulah, nggak. Udahlah, terlalu banyak pesimis itu makin jadi racun di kepala kita. Lebih baik fokus cari emiten yang benar-benar kita bisa hand, terus kita punya cycle of potential, terus dan what if kalau ini semuanya kelewat, kita bisa untungnya gede banget Jo. Ini you name it, hampir semuanya bisa one bigger. Ini feeling gue udah kayak COVID 2020 nih. Iya. Ini istilahnya asimetrik, istilahnya keuntungannya itu wah bukan main. Iya. Karena resikonya maksudnya beli di harga sekarang resikonya udah rendah, tapi kalau beneran membaik itu upside itu Betul. besar sekali Yes. di kondisi sekarang. Oke lah, I think udah cukup ya. Yes. Teman-teman yang belum daftar bootcamp jangan lupa daftar. Sampai jumpa di bootcamp start dari next week. Bye bye.